Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Husaini dengan NIM L0212311035. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa kita kirimkan salam serta salawat kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terhormat Ibu Nita Rukminasari PhD sebagai dosen saya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan judul penelitian saya yang berjudul Pengaruh oksibenzone dari sunscreen terhadap kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan morfologi larva ikan bandeng. Pada bagian pendahuluan ini, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang dari permasalahan. Yang pertama, sunscreen atau tabir surya sering digunakan oleh wisatawan, apalagi saat dia berada di lingkungan pantai. Sedangkan dari kandungan sunscreen ini yang disebut dengan oksibenzone itu memang sangat bermanfaat bagi wisatawan karena oksibenzone ini dapat menyerap sinar UV. Tetapi sayangnya oksibenzone ini sangat bersifat toksik terhadap lingkungan pada biota laut yang ada di perairan. Selanjutnya, ketika zat ini masuk ke dalam air, ia akan mudah larut di dalam air tersebut sehingga pengaruhnya akan memaparkan terhadap biota yang ada di perairan tersebut. Kita ambil sebagai contoh larva ikan bandeng. Mengapa? Karena larva di bagian kehidupan larva itu sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan, apalagi zat kimia yang masuk di perairan tersebut. Maka oleh karena itu penting untuk meneliti dampaknya. Selanjutnya mari kita lihat tinjauan pustaka yang mendasari kajian ini. Oksibenzone adalah suatu senyawa yang sering ditemukan di dalam sebuah produk sunscreen, di mana sunscreen ini ketika wisatawan memakainya di dalam air atau wisatawan sedang turun ke pantai, maka senyawa ini akan menyebar dan larut di dalam perairan. Nah, metode penelitian yang saya gunakan yaitu dengan eksperimen di laboratorium dengan media air laut buatan. Dan desain yang saya gunakan yaitu dengan menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL dengan 3 kali ulangan untuk meningkatkan validitas data. Penelitian yang saya lakukan dengan menggunakan 4 perlakuan konsentrasi oksibenzone, yang dimana pertama ada penol atau tanpa oksibenzone, dia sebagai konsentrasi kontrol. Kemudian pada P1 atau perlakuan pertama itu sebanyak 10 mikrogram per liter, dan P2 sebanyak 50 mikrogram per liter, dan yang ketiga atau yang terakhir itu ada sebanyak 100 mikrogram per liter. Nah, setiap perlakuan yang dilakukan ini berada pada wadah tersendiri. Seperti yang saya tampilkan pada PPT saya, ada 4 wadah. Yang pertama ada kontrol, dan P1, P2, dan P3. Di mana masing-masing kondisi lingkungannya dijaga tetap konstan, kecuali konsentrasi oksibenzone yang menjadi pembeda atau faktor pembeda. Dalam penelitian ini terdapat beberapa jenis variabel. Yang pertama ada variabel bebas, yaitu konsentrasi oksibenzone pada setiap perlakuan yang berbeda-beda, mulai dari perlakuan P0 sampai dengan P3. Dan kedua ada variabel terikat, yaitu ada kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan morfologi larva ikan bandeng. Kemudian yang terakhir ada variabel
kontrol, yaitu terdiri dari suhu air, pH, salinitas, kadar oksigen terlarut, dan jenis pakan, yang dimana semuanya ini dijaga pada saat melakukan pengamatan agar hasil pengamatan lebih akurat. Penelitian ini fokus pada 3 parameter utama. Yang pertama ada kelangsungan hidup, yang dimana diukur dari persentase larva yang masih hidup hingga akhir masa uji coba. Kedua, ada pertumbuhan, dilihat dari apakah dia mengalami perubahan panjang ataukah berat pada tubuh larva selama perlakuan berlangsung. Ketiga, ada morfologinya, diamati dari perubahan panjang kelainan bentuk tubuhnya, seperti lordosis atau mengalami tulang belakang itu melengkung ke bawah, kemudian atau dia mengalami skoliosis atau melengkung ke samping sebagai dampak toksisitas dari oksibenzone. Pada bagian analisis data, saya menganalisis data dengan cara deskriptif, kemudian saya sajikan dalam bentuk rata-rata yang memenuhi standar deviasi. Kemudian saya juga menggunakan uji one-way ANOVA untuk mengetahui apakah perlakuan memberikan pengaruh yang signifikan atau tidak. Nah, kemudian saya menggunakan uji Duncan untuk mengetahui perlakuan yang berbeda secara spesifik. Tapi sebelumnya, jika terdapat perbedaan yang nyata atau P-nya itu lebih kecil dari 0,05, maka saya melanjutkan dengan menggunakan uji Duncan tersebut. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa paparan oksibenzone ini sangat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan morfologi larva ikan bandeng. Semakin tinggi konsentrasinya, maka semakin besar pula dampak negatif yang ditimbulkan. Nah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi awal dalam menilai risiko bahan kimia dari aktivitas manusia terhadap biota perairan, khususnya pada tahap awal kehidupan ikan. Dan terakhir, saya berterima kasih kepada dosen saya, Ibu Nita Rukminasari, PhD, yang selalu membimbing saya serta teman-teman dan rekan-rekan. Terima kasih juga. Saya siap menerima kritik, saran, maupun pertanyaan untuk perbaikan lebih lanjut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.